pastikan kepada installernya itu untuk mensimulasi terlebih dahulu posisi mana yang paling optimal, karena ini adalah investasi jangka panjang atau RSH-nya itu hanya 2,45. Ya wajar ya, ini kita lihat ini banyak mendungnya. Yang kita perlukan saat memasang PLTS itu energi harian yang bisa kita hasilkan dari PLTS ini. Ini yang penting. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi baru terbarukan. Gimana nih Sobat Reka Surya semua? Mudah-mudahan hari ini sehat ya. Oke, di video kali ini saya akan bertanya nih kepada Sobat Reka Surya semua. Jika kamu memasang panel surya sebesar 1000 watt peak, berapa banyak listrik yang bisa dihasilkan ya? Kira-kira ada yang bisa jawab gak? Nah, ini pertanyaan ini banyak yang ditanyakan oleh sobat-sobat Reka Surya yang lain nih. Berapa besar listrik yang bisa dihasilkan kan, yang bisa kita manfaatkan dari panel surya ini? Nah, pada video kali ini saya yang nanya, tapi saya juga yang akan jawab ya. Kami yang bertanya, kami yang akan menjawab dan menjelaskan kepada sobat Reka Surya semua ya. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, jika ditanya berapa besar listrik yang dihasilkan, nah kita harus tahu dulu nih, di listrik itu ada watt dan ada watt hour ya. Jadi ada watt hour. Kemudian apa itu watt ya? Watt itu adalah daya listrik ya. Kemudian watt hour itu energi listrik. Jadi ada daya, ada energi ya. Nah, bedanya apa nih ya? Kan tadi nanya tuh berapa listrik yang dihasilkan? Apa dulu? Watt 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 kah atau watt hour ya? Daya atau energi, karena beda nih. Nah, kalau daya listrik, nah contohnya nih, kita memiliki lampu sebesar 5 watt. Nah, itu daya listrik ya. Tapi energi listrik, lampu 5 watt itu menyala selama 10 jam. Artinya mengkonsumsi energi listrik sebesar 50 watt hour ya. Jadi itu bedanya ya. Nah, untuk PLTS pun demikian, memiliki watt dan juga watt hour ya. Ini yang akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, ini watt peak. Jadi PLTS itu atau panel surya itu satuannya watt peak. Jadi daya puncak ya. Watt peak, daya puncak. Watt peak itu apa? Daya puncak panel surya pada saat kondisi pengetesan yang ideal ya, yang standar gitu ya. Standar test condition ya, STC. Jadi misalnya ini ya, kita lihat panel surya ini, kita lihat ini ya, spesifikasinya 400 watt ya. Jadi nominal max power, jadi daya nominal maksimalnya itu sebesar 400 watt. 400 watt peak. Jadi kalau panel surya ini kapasitasnya atau dayanya itu 400 watt peak. Tapi ada syaratnya, ada kondisinya, under standard test condition. Jadi ini ya. Jadi 400 watt peak ini tercapai pada kondisi demikian. Jadi iradiasinya itu harus 1000 watt per meter persegi. Kemudian spektrum AM-nya itu 1,5, ini air mass, kepadatan udara ya. Kemudian sel temperaturnya 25 derajat Celcius. Jadi ini dites pada kondisi laboratorium ya. Mungkin di kondisi real di lapangan bisa juga terjadi seperti ini ya. Bisa juga terjadi seperti ini. Nah, cuman mungkin bisa dibilang jarang ya, tapi ada kemungkinan kondisi ini terpenuhi dan mungkin bisa lebih. Nah, jadi itu ya, 400 watt peak ini, jadi watt peak dari panel surya itu tercapai pada kondisi STC ya. Oke, ini penting ya. Kita lihat coba ya. Kita coba lihat di sini. Nah, ini aduh maaf nih, titiknya agak geser ya. Jadi ini contohnya pada radiasi ya, pengaruh radiasi. Ini yang merah itu 1000 watt per meter persegi. Jadi radiasi matahari saat 1000 watt per meter persegi, ini yang merah. Kemudian 800 yang ini turun ke bawah sampai 200. Nah, kita lihat nih ya. Tadi yang untuk 400 watt peak. 400 watt peak ya. Ini ya panel suryanya ini untuk yang 400 watt peak. Kita lihat di sini tegangannya
kondisi peaknya itu di titik sini nih, perkalian antara tegangan dan arus watt ya. Jadi ini agak-agak teknis, maaf ya, teknik dasar listrik ya. Ya kita harus tahu watt itu tegangan dikali arus. Jadi mohon maaf nih Sobat Rika Surya ya, sambil belajar ya. Ini basic electrical ya. Jadi kita lihat di sini tegangannya di sini 40 volt ya, 40 volt. Kemudian arusnya 10 ampere ya, di yang 1000 watt per meter persegi. Jadi 40 kali 10 ya sekitar 400 watt ya. Jadi kondisi 1000 watt per meter persegi tadi bisa menghasilkan 400 watt. Tapi kalau radiasinya turun jadi 800 watt per meter persegi, ya kita lihat di sini arusnya turun ya, arusnya turun drastis nih. Jadi sekitar 8 ya, 8 kali 40 atau 320 watt ya, 80%-nya ya. Jadi demikian juga kalau turun ke 200, jadi arusnya itu akan turun secara linear ya, berdasarkan radiasi matahari. Jadi gitu ya, radiasi matahari ini sangat berpengaruh terhadap output dari panel surya. Jadi misalnya pagi-pagi radiasi matahari kan masih sedikit tuh, masih kurang terik ya, otomatis juga output panel suryanya akan sedikit ya, gitu ya. Nah itu pengaruh radiasi. Kemudian ada juga pengaruh temperatur ya. Pengaruh temperatur ini kita lihat nih, tegangannya yang turun kalau misalnya temperatur makin tinggi ya, 5 derajat, 25, 45, 65 ya. Jadi perubahan temperatur ini akan cukup berpengaruh terhadap perubahan tegangan. Semakin tinggi temperatur maka tegangan akan turun. Kalau arus sih mungkin cenderung naik tapi dikit ya. Tapi secara total perkalian arus kali tegangan menghasilkan watt, maka semakin tinggi temperatur akan semakin turun daya yang dihasilkan. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ini data-data dari brosur panel surya juga. Saat 400 watt peak, ini panel surya 400 watt peak, nominal powernya itu 290 watt. Jadi ini saat 800 watt, kemudian ambient temperatur 20 derajat, EM 1,5 ya. Ya, itu ya. Jadi jika panel surya nameplate-nya misalnya 400 watt peak, itu outputnya itu di kondisi di lapangan mungkin jarang tercapai 400 watt peak ya. Mungkin cuman 80%-nya atau 70%-nya. Nanti kita lihat di data monitoring yang real dari beberapa klien kita ya. Nah, itu tadi watt peak ya daya. Nah, sekarang watt hour. Watt hour ini energi yang dihasilkan oleh panel surya ya. Watt hour jadi energi ya. Energi itu apa rumusnya? Watt peak kali ekuivalen sun hour. Jadi berapa watt peak panel surya dikali dengan jam penyinaran matahari di daerah tersebut ya. Jadi kita memperoleh data nih, kita sudah ada data dari NASA. Ini kita ambil dari SolarGIS ya. Ini sepertinya ngambil dari NASA juga. Untuk dari Indonesia itu rata-rata equivalent sun hour-nya itu 3 sampai 5 jam sehari ya. Ya. 3 sampai 5 jam sehari. Kalau di daerah Jabodetabek menurut pengalaman kami itu 3 sampai 4 jam sehari rata-ratanya. Nah, dengan catatan arah dan kemiringan PV-nya itu optimal, kemudian tidak ada shading atau bayangan ya yang menutupi panel surya. Nah, ini ya. Kita lihat nih data monitoring asli ya, jadi yang sudah terpasang di lapangan ya dari customer kita. Ini contohnya daya panel suryanya 8,16 kW peak ya. 8,16 kW peak ini di daerah Pandaan ya, di daerah Pandaan di Malang sana. Produksi energinya ini kita lihat di Juli 2020 paling tinggi 42,7 kWh ya.
42,7 kWh ya, ekivalen sun hour-nya itu 5,23 jam ya. Jadi 42,7 kWh dibagi 8,16, jadi sekitar 5,23 jam ya daerah Malang. Nah, kita lihat nih daerah Surabaya memang rata-ratanya di atas 4 ya, rata-ratanya di atas 4 jam sehari. Jadi memasang kita pasang 8,16 kWp di tanggal 30 Juli menghasilkan 42,7 kWh. Ini paling tinggi. Kita ambil sampel yang paling tinggi. Ya, ekivalen sun hour-nya itu 5,23. Ya. Kita lihat ya di ini. Nah, kemudian daya puncak inverternya di hari itu ini kita lihat sebesar 6,1 kW ya, sekitar 6,1 kW. Jadi kita pasang 8,16 kW peak, tapi outputnya itu peak inverternya itu 6,1 kW, jadi sekitar 75 sekian persen ya, di bawah 80%. Nah, oke, kita lihat nih kurva hariannya mulus, cuaca cerah, tidak mendung atau shading dari awan ya. Jadi ini sangat bagus ya energinya. Nah, inilah yang kita manfaatkan nih. Produksi energi dari PLTS ini yang akan termanfaatkan oleh kita ya, jika kita memasang PLTS. Jadi kondisi seperti ini nih sangat bagus nih buat yang memasang PLTS karena produksinya cukup banyak ya. Produksinya cukup banyak dan otomatis akan bisa banyak juga mengurangi tagihan dari PLN. Nah, ini ya 8,16 kW itu panel suryanya ya. Kemudian 6,1 kW itu peaknya di sini di output inverter. Nah, kita lihat pagi mungkin radiasinya masih sedikit ya. Kemudian naik terus, naik siang 6 kW ya. Kemudian turun lagi sore ya. Jadi kenapa cuma 6 kW yang tadi ya? Mungkin dari radiasinya dan juga dari temperatur ya. Pengaruh temperatur, radiasi, kemudian adanya losses dari kabel, kemudian ada efisiensi inverter. Jadi semua itu menyebabkan panel surya itu kita pasang 8 kWp itu tidak mungkin menghasilkan 8 kWp ya. Jadi ya mungkin sekitar 75 sampai 80% outputnya ya di saat kondisi puncak di siang hari terik. Oke, nah itu daya puncaknya, ini energinya ya. Nah, inilah yang akan mengurangi tagihan listrik. Jadi sebesar 42,7 kWh. Jadi mungkin kalau dikonversikan ke rupiah 1.500 rupiah per kWh. Jadi ini setiap hari pada hari ini itu bisa mengurangi tagihan sebesar 60 ribuan ya. 42 kWh kali 1.500 berarti 60.000 sekian rupiah. Oke. Oke, selanjutnya kita coba lihat nih untuk customer yang lain ya, di lokasi yang lain. Ini 2 kW peak di daerah Jakarta nih ya. Kita lihat di bulan September tanggal 23 itu paling tinggi produksinya sebesar 10,27 kWh. Terpasang 2 kW peak. Jadi ekivalen sun hour-nya itu sekitar 5,13 jam ya. 2 kW peak menghasilkan 10,27 kWh, ESH-nya 5,13 jam pada hari itu. Kemudian kita lihat ini grafiknya cukup mulus juga ya, ada agak mendung sedikit, cuman secara umum dia cerah nih, tidak ada bayangan atau mendung yang cukup banyak ya. Jadi cukup mulus, produksinya 10,27 kWh dan cukup bagus nih, ESH-nya lebih dari 5 jam. Daya puncaknya itu 1,43 kW. Jadi 2 kWp kita pasang, daya peaknya itu 1,43 kW. Itu sekitar 70 sekian persen ya.
Tapi secara energi sangat bagus. Yang kita butuhkan adalah energinya ya. Yang kita perlukan saat memasang PLTS itu energi harian yang bisa kita hasilkan dari PLTS ini. Ini yang penting. Ya, oke, itu dia. Kemudian kita lihat selanjutnya, ini saat kondisi mendung nih, banyak mendungnya. Tanggal 6 Juli 2020 ini terlihat di yang tadi ya, yang di daerah Malang 8,16 kWp menghasilkan 20 kWh per hari, atau SH-nya itu hanya 2,45. Ya wajar ya, ini kita lihat ini banyak mendungnya, banyak mendung. Grafiknya ya harusnya kan mulus ya, kayak kurva gitu ya, mulus. Ini naik turun, dan dari jam 1 sampai jam 5 sore itu sepertinya hujan ya, atau mungkin mendung terus-terusan ya. Nah, tapi secara rata-rata kita lihat nih dalam bulan Juli itu di daerah Malang ini itu bisa menghasilkan rata-rata kita anggap 35 kWh ya. Jadi 35 kWh bagi 8 ya sekitar 4,2 jam kali ya. Sekitar 4 jam lebih equivalent sun hour-nya. Ya, ini sesuai dengan data dari NASA ya. Nah, kita lihat nih di daerah Surabaya, Malang, mungkin daerah sini itu memang cukup bagus ya, 4 lebih equivalent sun hour-nya per hari rata-ratanya. Oke, nah kita lihat lebih lanjut lagi nih untuk customer kita yang di daerah Jakarta Timur. Ini kita evaluasi selama 11 bulan dari di tahun 2019 itu menghasilkan produksi 3190,5 kWh. Jadi rata-rata produksi harian untuk 11 bulan kita anggap 330 hari itu di 9,66 kWh per hari. Nah, ESH-nya, equivalent sun hour-nya itu 9,66 kWh per hari ini dibagi dengan daya terpasang 2,65 kW peak menghasilkan 3,647 jam per hari. Jadi di daerah Jakarta Timur yang seperti saya katakan tadi rata-rata 3-4 jam, di lokasi ini itu 3,647 jam per hari ESH-nya ya, equivalent sun hour-nya. Oke, Sobat Eka Surya, sekarang kita ke bagian pertanyaan awal tadi. Nah, jika kamu memasang panel surya sebesar 1000 watt peak, berapa banyak listrik yang dihasilkan? Nah, sudah bisa terjawab ya. Nah, kalau bicara daya listrik dalam artian daya listrik itu bisa menghasilkan daya listrik puncaknya itu di 1000 watt peak kali 80% ya, sekitar 800 watt ya pada saat kondisi terik. Tapi kalau saat pagi ya kecil ya tadi, karena radiasinya kecil memang. Pagi kecil, terus naik siang hari terik sekitar 80%-nya, terus turun lagi di sore hari. Ya, itu kalau kita tanya berapa banyak listrik, artinya daya listrik. Tapi kalau energi harian, nah ini yang penting, itu sekitar 3,5 jam ya. Jadi kalau kita bicara 1000 watt peak, itu energi hariannya itu sekitar 3500 watt hour. Memang kadang ada yang hari tertentu mungkin cuma 2000 watt, tapi hari lain bisa sampai 5000 watt hour ya. Ada 2000 watt hour, ada 5000 watt hour, tapi secara rata-rata kita bisa katakan 3500 atau 3,5 jam equivalent sun hour-nya. Nah, equivalent sun hour-nya ini sekali lagi tergantung daerahnya dan juga posisi penempatan panel suryanya ya. Jadi buat Sobat Eka Surya, jika ingin memasang PLTS, pastikan kepada installernya itu untuk mensimulasi terlebih dahulu posisi mana yang paling optimal, karena ini adalah investasi jangka panjang. Salah menempatkan posisi, ya kedepannya selama PLTS kita terpasang, maka kita akan rugi ya. Rugi karena tidak optimal produksi energi kita. Kecuali memang sudah tidak ada tempat lain ya, dan memang terpaksa di lokasi yang agak kurang optimal, cuman sebisa mungkin dicari posisi yang paling optimal dan paling memungkinkan karena ini investasi jangka panjang. Oke, nah ada pertanyaan selanjutnya nih, jika memasang panel surya 10.000 watt peak berarti tidak masalah ya menggunakan inverter on grid 8.000 watt peak? Jelas tidak masalah karena tadi ya outputnya paling sekitar 80%. Dan kenapa ini lebih menghemat budget ya. Jadi kalau misalnya kita pasang 10.000 watt peak,
uh, inverter itu 8000 watt. Maaf ya, ini inverternya 8000 watt ya, bukan watt peak ya. Jadi inverternya 8000 watt itu ya tidak masalah ya. Tapi lihat lagi spesifikasi inverternya, apakah inverter 8000 watt ini bisa menghandle panel surya sebesar 10.000 watt peak. Kemudian jika kita sudah masang nih PLTS sebesar 1000 watt, tapi ternyata rata-rata produksi harian hanya 2000 watt hour, apa yang harus dilakukan? Nah, ya itu tadi ya, dari penjelasan tadi mungkin kita cek nih panel surya kita ada yang tertutup gak, tertutup bayangan permanen, terus panel suryanya sudah optimal belum penempatannya, posisi utaranya atau selatannya, timur baratnya dan lain-lain. Ini bisa disimulasikan ya. Secara sederhananya itu kita harus menghadap ke arah ekuator ya, ke arah khatulistiwa ya. Ini bisa disimulasikan oleh installer nanti ya, yang Sobat Reka Surya menggunakan jasa mereka. Kemudian pastikan tidak ada panel surya yang bermasalah. Mungkin kualitas panel suryanya jelek, atau mungkin ada kabel yang putus dan lain-lain. Dan yang paling penting ya, konsultasikan ke installer Sobat Reka Surya untuk memberikan solusi. Karena kalau misalnya masang 1000 watt peak dan produksinya cuma 2000 WH per hari secara rata-rata ya, misalnya 2000 WH terus, atau mungkin 1000 terus kadang 2000 WH, kemudian 3000 terus 1000 lagi gitu ya, tidak pernah mencapai misalnya 4000 WH atau 5000 WH, itu mungkin harus segera konsultasi ke pihak installernya. Oke, mungkin demikian dulu Sobat Reka Surya video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan kepada Sobat Reka Surya semua. Mohon maaf jika penjelasannya masih ada yang kurang jelas, atau terlalu cepat, atau mungkin terlalu panjang gitu ya. Ya, jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke yang lain. Mungkin kita cukupkan video kali ini. Nanti untuk selanjutnya kita akan buat video yang video edukasi lagi ya, tentang PLTS buat Sobat Reka Surya semuanya. Kita sama-sama belajar tentang sistem PLTS. Oke, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi baru terbarukan.